Assalamualaikum semuanya. Jangan lupa tulis salawat di kolom komentar ya, karena video ini bakal bikin kamu takjub. Gembel ini datang ke showroom mobil mewah. Semua awalnya merendahkan dan mencaci. Tapi tak ada yang menyangka, isi karung gembelnya bikin semua terdiam. Simak cerita lengkapnya sampai akhir dan jangan di-skip. Seorang pria muda, sekitar 25 tahun, masuk ke showroom mobil mewah. Bajunya compang-camping, kaos putih lusuh dengan bercak coklat. Tangannya menenteng karung goni lusuh. Para penjaga dan sales langsung melirik dengan jijik. Sini bukan tempat lo nyari sisa makanan, ejek seorang sales. Gembel itu hanya tersenyum dan memandang BMW i8 hitam mengkilap di tengah ruangan. Aku mau lihat mobil itu, katanya pelan. Semua tertawa mengejek. Sales lainnya ikut menimpali. Hahaha, itu mobil harganya 4 miliaran, bang. Lo kira jual botol bisa kebeli? Gembel itu tetap tersenyum. Ia melangkah pelan ke arah BMW i8. Tolong jangan sentuh mobilnya, nanti kotor, bentak satpam. Seorang pelanggan wanita sampai menutup hidungnya. Bau banget. Ngapain Gembel masuk showroom elit? Gembel itu menatap satu persatu mereka dengan tenang, seolah menahan sesuatu. Gembel itu hanya ingin melihat dari dekat, tapi satpam mencegatnya. Saya bilang jangan sentuh. Lo pikir ini pasar lo? Dia berhenti. Tangannya gemetar menahan marah. Tolong izinkan saya lihat dalamnya sebentar, katanya sopan. Sales senior menatapnya penuh ejekan. Panggil pemulung lain juga sekalian, biar ramah. Semua tertawa lagi. Gembel itu hanya menunduk. Aku cuma mau beli, gumamnya. Tapi tak ada yang percaya. Kalau mau ngemis, jangan di showroom, teriak wanita muda yang tadi menutup hidung. Gembel itu menarik napas dalam. Saya bukan ngemis. Oh ya, bawa uang berapa? 1.000? Ledek salah satu sales. Ia tak menjawab, hanya menatap BMW i8. Sales senior tertawa. Ayo, tunjukin, biar kita semua ngakak bareng. Dia menggeser karungnya perlahan, tapi belum dibuka. Semua penasaran tapi masih menganggapnya lelucon. Seorang pegawai resepsionis menyeramkan segelas air ke kaki Gembel. Keluar deh sebelum bikin showroom bau. Kaos lusuhnya basah, tapi ia tak bergerak. Aku cuma mau lihat harga dan minta penjelasan leasing, katanya lembut. Sales yang lain berseru, harga? Ngapain? Mau ngutang karung bekas? Gembel itu justru tersenyum. Kalau saya mau beli cash, boleh. Semua terdiam sesaat, lalu meledak tertawa. Satpam mendorong Gembel itu ke arah pintu. Ayo keluar, jangan bikin rusuh. Gembel itu terhuyung tapi tetap menggenggam karungnya. Saya masih sopan. Saya nggak minta, saya datang untuk beli. Seseorang merekam dari jauh. Wah, drama nih. Gembel pengen beli BMW. Guys, bisiknya. Gembel itu berhenti, menatap ke arah kamera. Kadang hidup memang lucu, katanya lirih. Seorang pengunjung pria muda bergaya tajir ikut bicara. Bro, mending minta-minta di pinggir jalan deh. Gembel itu menjawab tenang. Kadang yang kotor bajunya, bersih hatinya. Tawa makin keras terdengar. Sales berkata, bilang aja lo mau viral, makanya drama di sini. Gembel itu duduk di lantai showroom, memandangi mobil. Aku suka warnanya, bisiknya pelan. Salah satu sales berkata, udahlah, biar lucu. Ayo tunjukin dalamnya, biar dia ngiler. Gembel itu perlahan berdiri, mendekat ke BMW i8. Ia menyentuh gagangnya lembut. Silakan, Om Gembel, kata sales mengejek. Saat duduk di kursi kemudi, dia menghela napas. Nyaman sekali, ucapnya. Yang lain tertawa puas. Paling nggak tahu cara starter, seru seorang sales. Gembel itu menatap dashboard dan menggenggam setir. Sales menggoda, nanti ya kita lap lagi, kalau udah dicemongin. Ia hanya berkata lirih, kalau saya serius, boleh nggak saya beli sekarang? Semua kembali tertawa. Syaratnya satu, kata sales, tunjukin uang cash sekarang, biar kita percaya. Gembel itu mengangguk pelan. Aku tunjukin, tapi jangan menyesal ya. Gembel itu turun dari mobil perlahan. Tangannya mengangkat karung goni besar yang tadi dia bawa. Semua menatap penasaran. Serius nih mau dibuka, ujar satpam. Kalau isinya kardus, keluar ya, ancam sales. Dia buka simpul tali perlahan. Tolong lihat baik-baik, jangan kaget ya, katanya lembut. Semua mendekat, penuh rasa ingin tahu. Lalu karung itu mulai terbuka. Saat simpul karung dibuka, pengunjung langsung berseru, paling juga isinya botol bekas. Hahaha. Sales mendekat sambil menutup hidung. Bau gila. Ini showroom,
bukan TPS, Mas. Seorang pria muda membawa anak kecil menunjuk sambil tertawa. Lihat, nak, kalau kamu mail sekolah, masa depanmu begini. Gembel itu tetap tenang, membuka pelan-pelan isi karungnya. Tapi belum semua dia perlihatkan. Salah satu pegawai berkata lantang, "Udah, usir aja. Ini gila beneran." Seorang wanita sosialita datang dan menatap sinis. Hari gini masih percaya Gembel bisa beli mobil. Gila lo, Gembel itu hanya tertunduk. Kadang dunia butuh lebih banyak diam, bisiknya. Anak kecil yang tadi ikut mengejek melempar bungkus makanan ke arahnya. Gembel itu hanya tersenyum. Yang sabar bakal menang. Seorang pria mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Gue upload nih ke TikTok. Gembel sok beli mobil. Haha, yang lain ikut mengabadikan momen itu. Gaya dikit dong Bang Gembel, biar makin viral. Gembel hanya memandang mereka dalam diam. Ada luka di matanya. Tapi ia tetap tenang. Karungnya belum sepenuhnya terbuka. Ada waktunya kalian tahu, gumamnya. Seorang pegawai berkomentar, dia ini merusak pemandangan showroom. Yang lain menimpali, foto showroom kita jadi jelek karena dia. Sosialita tadi berkata, malu banget tempat elite kayak gini ada gelandangan ngemper. Gembel mulai berdiri dan berkata, kalau saya bukan gelandangan, gimana? Wah, mau ngaku presiden juga boleh. Bang, sahut yang lain sambil tertawa keras. Seorang pengunjung berbisik ke pegawai, cek deh, jangan-jangan dia kabur dari RSJ. Yang lain menimpali, kalau dia ngaku alien pun aku nggak kaget. Gembel tertawa kecil. Lucu ya, yang bersih bajunya belum tentu waras. Sales tertawa keras. Wah, mulai ngoceh nggak jelas. Ayo, panggil ambulans sekalian. Gembel menatap satu persatu dengan tenang. Aku sabar, tapi sabar juga ada batasnya. Lo mau jadi konten kreator ya? Tanya pengunjung remaja. Ngayal di showroom buat FYP. Tambahnya, Gembel menggeleng. Enggak, saya cuma pengen beli. Tertawa makin keras. Bro, gaya lo kayak ngelamar jadi brand ambassador padahal gak punya sandal. Dia membuka sedikit isi karung. Tampak tumpukan plastik rapi, tapi belum terlihat jelas. Jangan-jangan dia halu, ngerasa mimpi bisa jadi bos showroom, kata salah satu. Biasanya orang kayak gini ngarep dikasihani terus dapat pujian netizen. Gembel tersenyum lebar. Pujian dan hinaan, saya udah biasa. Seorang wanita tiba-tiba meludah ke lantai dekatnya. Pulang gih, kasihan lantainya bau lo. Tawa menggema lagi di seluruh ruangan. Sales berkata, orang gila juga kalau lihat BMW i8 pasti pengen. Seorang pria tua menyahut, tapi nggak mungkin bisa belilah. Gembel kok mimpi tinggi. Gembel menghela napas pelan. Kalau mimpi saya lebih besar dari hinaan kalian, gimana? Suasana jadi aneh sesaat. Lalu lagi-lagi tawa meledak. Salah satu pengunjung berkata, cocoknya dia ikut program rehab, bukan beli mobil. Pegawai lainnya berkata, yuk kita bantu kasih formulir panti sosial. Gembel hanya mengangguk dan berkata, terima kasih, nanti aku pikirkan. Tangannya masih menggenggam karung. Setidaknya aku masih bisa buktikan sesuatu hari ini. Mereka menatapnya dengan cengiran penuh sinis. Gembel itu duduk kembali, membuka seluruh simpul karungnya. Baiklah, saya buka semuanya sekarang, ucapnya datar. Sales senior bertepuk tangan mengejek. Ayo, showtime. Mungkin isinya duit monopoli. Semua mendekat, tertawa-tawa. Tapi begitu karung dibuka lebar, mereka melihat kilatan plastik yang berbeda dari biasanya. Masa iya? Saat karung dibuka penuh, tampak tumpukan rapi uang 100 ribuan, disusun dengan karet pengikat. Semua sontak terdiam. Seorang pegawai berkata, bentar, itu asli. Pengunjung yang tadi mereka mendekat, itu, duit beneran. Gembel tersenyum tipis. Aku bilang dari awal, aku mau beli cash. Sales senior tertawa terpaksa. Mungkin uang palsu tuh. Jangan-jangan itu hasil nipu orang, gumam seorang wanita sosialita. Sales lainnya mengangguk. Bisa jadi hasil kriminal. Gaya Gembel biar nggak dicurigai. Gembel itu berdiri perlahan. Saya bisa hitung totalnya di sini. Kalau perlu. Sales mulai saling pandang. Satpam mendekat dengan walkie-talkie. Mau saya panggil polisi aja? Pak, situasi makin tegang. Uang segitu nggak mungkin dari orang kayak dia. Seru pegawai showroom. Bisa jadi hasil nyuci uang? Bener gak? Gembel hanya menatap mereka. Kalau saya punya bukti sumber uangnya, gimana? Semua mulai gelisah. Seorang pelanggan muda menyahut, Mas, tunjukin KTP aja biar kita percaya lo manusia normal. Ia hanya tersenyum dan berkata, sabar,
semua akan saya tunjukkan. Sales senior berkata, uang bisa dipalsukan. Baju lo udah cukup bukti siapa lo. Gembel tetap tenang. Jadi, kalau saya berpakaian seperti kalian, saya dipercaya. Ya jelas, sahut pelanggan lain. Lo bukan siapa-siapa. Gembel duduk kembali dan mulai menyusun uang. Tumpukan semakin tinggi. Suasana berubah canggung, tapi ejekan masih belum berhenti. Salah satu sales junior menarik sales senior. Pak, kalau itu duit asli, kita bisa dipecat. Sales senior menepis. Gak usah panik, paling juga prank. Gembel menyusun tumpukan ke-13. Mau saya lanjut atau berhenti? Katanya sambil tersenyum. Satpam mulai meragu. Tumpukan segitu, udah miliaran. Pak, gumamnya. Tapi ejekan masih tetap terdengar samar. Seorang pegawai perempuan mulai berkata pelan, kalau ternyata uangnya asli, saya minta maaf ya, Mas. Namun sales senior menyela, jangan percaya gitu aja, bisa aja akal-akalan. Gembel menatap sang pegawai perempuan. Maafmu tulus, saya terima. Dia melanjutkan menyusun uang lagi. Masih ada 2 karung lagi di luar, ucapnya pelan. Semua tersentak. Seorang pengunjung berbisik, kalau dia orang penting dan kita ngatain gini. Yang lain menjawab panik, waduh, jangan-jangan kita kebablasan. Gembel berdiri dan berkata, saya nggak penting, tapi saya tahu siapa yang menghina dan siapa yang tulus. Tumpukan uang makin banyak. Sales mulai berkeringat. Beneran, dia punya duit asli segitu. Sales senior kini mendekat, tersenyum canggung. Maaf ya, Mas, tadi cuma bercanda. Gembel tersenyum simpul. Jangan khawatir, saya suka yang jujur sejak awal. Sales junior langsung menawarkan brosur. Kami bantu hitungkan DP dan pilihan warna, Mas. Tiba-tiba suasana berubah. Semua jadi ramah, tapi semua sudah terekam. Seorang pengunjung pria muda mendekat dan berkata, gue kayak pernah lihat lo deh. Lo viral di mana gitu? Gembel tersenyum, mungkin pernah lihat di TV atau media sosial. Wah, jangan-jangan lo itu. Sales senior menatap kaget. Jangan bilang lo yang pemilik PT itu. Gembel hanya tersenyum lebar. Belum tentu saya, kan? Gembel itu berdiri di tengah showroom dan berkata, baiklah, saya perkenalkan diri. Semua menatap serius. Nama saya Alvino Raditya, pemilik dan pendiri Vinotech Group. Semua terdiam. Sales menjatuhkan brosur di tangannya. Sosialita menutup mulut, syok. Jadi, lo bukan gembel. Dia tertawa kecil. Itu cuma penyamaran. Tes kejujuran kalian. Semua membisu. Alvino Raditya, seru seorang pengunjung. Itu CEO muda yang pernah masuk Forbes. Sales senior menelan ludah. Pak, jadi, tadi Bapak cuma menyamar. Gembel mengangguk ringan, untuk lihat bagaimana sikap orang terhadap yang lemah. Seorang pegawai wanita menunduk malu. Saya minta maaf, Pak. Alvino mengeluarkan dompet kecil dari balik kaos compang-campingnya. Di dalamnya ada kartu nama, KTP, dan kartu bisnis. Silakan dicek, saya tak bohong. Sales berebut melihat. Benar, ini Alvino Raditya asli. Yang tadi mereka langsung panik. Waduh, gue upload semua hinaan ke TikTok. Sosialita tadi hanya bisa menatap kosong. Saya lakukan ini tiap bulan, kata Alvino, berpakaian seperti orang tak punya, lalu menguji pelayanan. Sales senior tertunduk malu. Kami cuma mengikuti shop, Pak. Berarti shopnya merendahkan orang miskin. Semua terdiam. Pegawai wanita yang tadi baik padanya menangis haru. Terima kasih sudah maafkan saya. Alvino tidak membentak, tidak marah. Hanya berkata dengan nada tenang, kalian diajarkan melayani, bukan menilai penampilan. Sales senior menangis malu. Maafkan kami, Pak. Tolong jangan laporkan ke kantor pusat. Alvino tersenyum. Tenang, saya bukan balas dendam. Saya mendidik. Semua makin tertegun. Alvino berkata, sekarang, tolong siapkan surat pembelian BMW i8 itu. Saya beli tunai. Sales junior buru-buru mencatat. Sales senior masih gemetar. Pak, bisa kami bantu bawa uangnya ke ruangan khusus? Alvino mengangguk. Silakan, tapi saya ingin bayar di depan semua orang. Tumpukan uang mulai dihitung. Semua hanya bisa menatap. Kunci mobil diberikan oleh sales termuda. Dengan hormat, Pak Alvino, ini kunci BMW i8 Anda. Semua pegawai berbaris dan membungkuk. Suasana kini sangat berbeda. Pengunjung yang tadi mengejek, kini minta selfie. Alvino hanya tersenyum. Saya maafkan, tapi jangan ulangi. Suara hening menyelimuti ruangan.
Alvino memanggil pegawai wanita yang dari awal bersikap baik. Karena kamu tidak ikut menghina, saya beri hadiah. Ia mengambil satu bundel uang dari karung. Gunakan untuk masa depanmu. Pegawai itu menangis. Terima kasih Pak. Saya tak pernah menyangka. Yang lain hanya bisa menatap iri. Alvino berkata, hati baik akan dibalas Tuhan. Alvino tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap satu persatu wajah yang dulu menghina. Sales senior tak bisa menatap balik. Sosialita melengos dan keluar tanpa suara. Tak ada amarah dari Alvino, hanya diam yang membuat semua merenung. Ia beranjak keluar, langkahnya pelan, tapi sangat berarti. Alvino masuk ke dalam mobil BMW i8, masih memakai baju compang-camping. Orang-orang menonton dari balik kaca. Ia menyalakan mesin dan tersenyum kecil. Seseorang berbisik, itu bukan gembel, itu pelajaran. Mobil melaju pelan keluar dari showroom. Semua yang menyaksikan hanya bisa terdiam. Alvino melaju di jalanan kota. Ia membuka kaca jendela, angin menerpa wajahnya. Dunia bukan tentang apa yang kau pakai, tapi siapa dirimu. Sementara di showroom, video hinaan mulai viral. Netizen menghujat para pegawai yang dulu mengejek. Alvino tersenyum. Dia sudah memaafkan, tapi semua kini belajar arti rendah hati. Dunia ini berputar. Hari ini kita di atas, besok bisa di bawah. Jangan pernah meremehkan orang karena bajunya, pekerjaannya, atau status sosialnya. Gembel yang kau hina hari ini, bisa jadi bos yang kau hormati besok. Perlakukan semua orang dengan hormat, bukan karena siapa mereka, tapi karena siapa dirimu. Karena orang besar tak diukur dari hartanya, tapi dari cara ia memperlakukan orang kecil. Kadang Tuhan menguji kita, bukan lewat cobaan berat, tapi lewat penyamaran. Dia kirim seseorang dengan pakaian lusuh, tutur kata sederhana, atau wajah asing, bukan untuk merendahkan kita, tapi untuk menguji hati dan adab kita. Alvino bukan hanya menguji pelayanan, tapi juga menguji nurani, dan banyak yang gagal. Belajarlah, jangan hanya buka matamu, buka juga hatimu. Alvino punya uang, mobil mewah, dan kekuasaan, tapi ia tetap memilih bersikap rendah hati. Dia tak membentak saat dihina, tak sombong saat menang. Itulah tanda orang besar. Akhlaknya tak ikut naik ketika hartanya naik. Banyak orang berubah karena uang, tapi yang benar-benar kaya tetap bijak meski dihina. Pelajaran ini tak semua orang mampu fahami, tapi sangat layak direnungkan. Cerita ini memberi pelajaran paling mahal. Sikap kita terhadap orang kecil menentukan siapa kita sebenarnya. Karena semua bisa baik pada orang kaya, tapi hanya hati bersih yang bisa hormat pada si miskin. Apa yang kamu katakan, lakukan, dan pikirkan terhadap orang yang tak berdaya itulah cerminan sejati dirimu. Maka perbaikilah hati, sebelum dunia mempermalukanmu seperti showroom itu. Sahabat, semoga kisah ini menjadi cermin untuk kita semua. Bahwa hidup bukan tentang apa yang terlihat di mata, tapi apa yang terpancar dari hati. Jangan pernah mengukur manusia dari bajunya, karena nilai sejatinya ada dalam akhlak dan laku. Hari ini kita menyaksikan bagaimana hinaan berubah jadi penghormatan, karena satu hal, kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Semoga kita bukan bagian dari yang mencibir, tapi dari mereka yang selalu menghormati siapapun. Kalau kamu merasa kisah ini menyentuh, silakan bagikan ke teman dan keluarga. Dan jangan lupa tulis salawat di kolom komentar, agar berkah terus mengalir. Sampai jumpa di kisah nyata berikutnya.